warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. R.R. Dwi Umi Badriah, MPD Kons. Saya dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling, di mana saya mengajar teori dan teknik konseling, psikologi pendidikan, metodologi penelitian, dan problematika keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar problematika keluarga, di mana saya berharap agar mahasiswa dapat memahami konsep keluarga dan apa saja yang menjadi faktor terjadinya problematika keluarga. Pada video yang akan saya putar nanti, saya akan mengajarkan problematika keluarga, di mana saya berharap sekali bahwa mahasiswa akan merefleksi apa yang menjadi problem-problem, dan yang terpenting adalah mahasiswa dapat memberikan solusi untuk problematika keluarga. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih untuk sudah hadir tepat waktu ya, kalian mahasiswa yang hebat. Oke, kita pada pertemuan kedua ya, mata kuliah problematika keluarga. Siapa yang punya keluarga? Saya. Benar, semua punya keluarga? Ya. Memang sudah married. Sudah ya. Nah, nanti kita akan membahas sebenarnya apa itu keluarga. Keluarga memiliki peranan penting dalam menanggulangi problematika. Siapa yang pernah punya problem? Siapa yang tidak pernah punya problem? Tidak ada ya, semua punya problem. Oke. Jadi kita akan bahas bagaimana problematika keluarga itu dengan pendekatan apa, dan sebagai calon konselor di sekolah terutama ya, kita harus memahami apa itu konsep keluarga. Nah, peran keluarga dalam menanggulangi berbagai konflik ya. Satu, pentingnya memahami tentang konsep keluarga. Siapa yang paham siapa itu keluarga, apa itu keluarga? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kadelina Sakeni. Jadi yang saya ketahui, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan darah, ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum, bisa juga secara adopsi, di mana mereka saling berinteraksi di dalamnya dan saling memiliki peran yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, betul ya. Terima kasih. Yang lain? Sama ya. Ada yang ingin menambahkan? Sekarang kita bahas tentang pentingnya tindakan kreatif dalam problem solving. Siapa yang bisa merefleksi apa itu tindakan kreatif? Tadi teman kita memiliki problem ya. Kemudian bagaimana sih tindakan kreatif di dalam menyelesaikan problem itu? Tindakan seperti apa? Ya, coba nanti kita lihat bersama-sama, atau kita diskusi sekarang. Kita lihat dulu. Tadi siapakah keluarga? Sudah dijelaskan ya oleh teman kalian. Keluarga adalah unit terkecil, berkeluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan. Tadi sudah disebutkan. Jelas? Nah, pentingnya tindakan kreatif dalam problem solving, problematika keluarga. Apa sih problematika keluarga itu? Dalam keadaan seperti apa keluarga itu punya problem? Keadaan di mana satu keluarga sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja itu bisa device, bisa ada yang kena narkoba, ada yang bisa salah satu anggotanya sakit yang berkepanjangan, bisa juga karena hamil di luar nikah, itu wajar ya, bisa kita temui di masyarakat. Kemudian hal-hal yang menyebabkan adanya problem kepribadian toksik. Kalian sering bilang toksik ya, temanku toksik banget. Apa sih sebenarnya kepribadian toksik itu? Kepribadian yang memungkinkan berontak dalam keluarga. Nah, siapa yang pernah berontak?
Ibu ya pernah ya, karena disuruh jadi guru ibu tidak mau. Waktu itu ibu menganggap guru itu ngapain jadi guru, saya nakal, nanti kalau murid saya nakal saya malah ikut, ya kan? Ternyata Tuhan berkehendak lain, ibu terpanggil untuk menjadi guru dan ada di antara kalian sampai hari ini. Komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang pernah ditembak calon pacar atau nembak? Ya senyum-senyum berarti bisa ya, pernah ya. Nah, apakah ketika kita punya perasaan pada lawan jenis kita bisa terbuka dengan kakak misalkan, atau dipendam sampai uring-uringan, atau diputus pacar tapi tidak ada tempat curhat kepada guru BK, takut guru BK-nya galak, salah kamu malah pacaran. Nah, padahal pacaran bagian dari masa-masa perkembangan. Semua pernah pacaran? Dari wajah-wajah ibu pernah ya? Oh ya. Mungkin ibu yang tidak karena menikah dijodohkan dan kemudian jatuh cinta setelah menikah dan sampai sekarang. Oke. Kemudian tekanan dari orang tua, ibu pernah mengalami. Ada yang pernah mengalami? Nah, bentuk apa? Sekarang ibu. Iya. Enggak. Saya pengennya jurusan lain kuliahnya tapi disuruh nikah. Oke. Tapi akhirnya mencintai juga. Oke, hebat ya, jatuh cinta setelah masuk ke BK, apalagi setelah ketemu dengan ibu ya, tambah cinta nanti. Baik, tekanan dari orang tua, pola asuh yang berbeda. Berbeda artinya ayah soft banget, apapun boleh curhat sama ayah, apalagi anak-anak perempuan suka nggak punya ayah yang open minded. Kenapa pacaran itu kan penting mengenal lawan jenis, tapi mamanya jangan pacaran dulu apa-apaan. Nah ini kan pola asuh yang berbeda ya. Yang satu otoriter, yang satu demokrat. Yang bingung siapa? Nah ya. Oke, itu juga menjadi sebuah problem dalam keluarga. Uang, siapa yang tidak tahu uang? Kalau kiriman telat, problem tidak? Problem. Itu artinya di sana belum jauh di pulau, mungkin di Flores ya, sedang ada masalah apa? Keuangan. Nah, sabar ya. Kalau ibu hanya bilang sabar, tapi Anda sebagai anggota keluarga tentu saja bisa kemudian action ya, take action. Oh, terlambat uang berarti orang tuaku sedang kesulitan. Saya harus apa? Make life hemat. Kalau perlu berkunjung ke rumah saudara biar dapat makan. Ini modus ya. Kemudian mengelola rumah tangga. Kalian kan belum rumah tangga ya? Atau ada yang sudah diam-diam? Saya sudah. Selamat. Anda tentu lebih berpengalaman ya daripada yang masih culun-culun. Oke, gimana Anda bisa kuliah padahal Anda sudah berumah tangga? Kebetulan saya termasuk nikah muda, umur 20 tahun, tapi memang direncanakan gitu nikahnya. Setelah itu saya kebetulan sudah punya anak 1 tahun dan sudah komitmen sama mertua, sama keluarga semuanya. Saya bekerja, paginya harus ada kan yang menjaga anak, itu bibiknya yang jaga, terus sorenya mertuanya yang jaga, jadi komunikasinya memang harus baik. Tepuk tangan ya. Yang mau untuk, yang mau cepat-cepat rumah tangga. Oke, itu hak kalian dan Tuhan ya. Siapa tahu pulang dari sini, ketabrak mobil ternyata jodoh ya. Kita tidak bisa mengelak. Selamat ya, sudah punya putra dan salut sekali saya pada Anda bahwa Anda masih juga punya semangat untuk, dan BK itu penting sekali untuk keluarga Anda ya. Sama ketika saya masuk PGTK dulu, saya sudah punya anak 2. Dan berat sekali karena saya meninggalkan dunia marketing seperti yang pernah diceritakan dengan hedonisme yang luar biasa saat itu ya. Marketing sekarang kan online ya, lebih tertata. Harus belajar di IKIP dulu, ini IKIP PGRI yang belajarnya di sekolah SD Ibu Pres berdesak-desakan, sedangkan saya kalau marketing beda dari Singapura dan pasar PT. Bisa dibayangkan kan betapa saya berdamai.
Tapi ternyata kemudian pengalaman-pengalaman saya ini dalam hidup saya ini berguna bagi banyak orang. Tidak ngomong tok, guru BK hanya ngomong tok, tapi saya mengalami, ya, mengalami sampai hal-hal yang sangat menyakitkan dalam hidup saya ketika saya kena kanker akibat merokok. Ya. Tadi Wan sudah mengelola rumah tangga, sudah ada contohnya, sehingga tidak ada problematika kan? Oke. Kemudian perdebatan. Siapa yang tidak pernah berdebat dalam keluarga? Semua berdebat. Siapa yang mau kasih contoh perdebatan masalah apa? Jadi pernah berdebat dengan orang tua? Kalau orang tua sih nggak pernah ya, tapi sama kak sendiri pernah. Tapi itu sebenarnya hal yang kecil sebenarnya. Contoh kayak berdebat kayak tadi pagi ini kan masak, disuruh masak. Kamu masak, anaknya nggak pernah masak selama di rumah. Kan karena sering ke kampus itu yang prihatin, itu disuruh udah masak. Akhirnya sampai di situ kakaknya nggak mau masak, akhirnya tak ambil lagi. Tapi sambil bersungut-sungut Ya, enggak, makanannya itu nggak enak. Emang masak itu harus dengan hati ya. Oke. Nah, bagaimana jika mengalami masalah keluarga supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan ini yang banyak apa? Narkoba. Ini sebenarnya materi ini permintaan dari salah satu sekolah SMA. Mengapa Ibu bawa ke sini? Karena nanti Anda siapa tahu menjadi guru BK di SMA. Anda sudah pernah narkoba, ya. Seperti apa sih keluarga yang sudah kena narkoba itu semuanya sakit. Seperti tidak punya harapan. Uang keluar baterai habis, kasih nggak cukup. Kamu lagi. Ini PR ya buat kalian. Bagaimana menciptakan generasi muda yang bebas narkoba atau anti narkoba ya. Ini kampanye buat Anda semua individu masing-masing. Kalau satu orang mengkampanyekan ini kepada 10 orang, kemungkinan kita akan meminimalis problematika dalam rumah tangga. Oke, menanggapi dengan sikap dewasa dan pemikiran yang bijaksana. Contohnya kira-kira gimana? Anaknya pulang atau Anda misalkan terpapar gara-gara pergaulan. Kenapa sih orang bisa kena narkoba? Kalau contoh saya merokok, kenapa? Tidak jauh juga dengan narkoba. Circle. Hati-hati memilih teman. Ya, dalam hal ini, terutama perantau jauh dari orang tua, apalagi yang berbekal banyak ya, hati-hati. Karena narkoba itu jeli ya, orang yang terpapar narkoba itu jeli. Siapa sih sasaran berikutnya untuk bisa gabung dan membeli dan memakai bersenang-senang sesaat. Ya. Nah, dalam hal ini secara bijak dan santai, kalau keluarga kita terkena, apa yang harus kita lakukan? Marah, mengusir, atau memahami? Pintar ya, memahami kenapa sih dek kamu sampai kena narkoba, kakak kurang apa menjaga, ayah ibu kurang apa menjaga. Dan ternyata usutnya usut adalah karena sakit nggak kira-kira Anda? Sakit, kecewa, sakit, takut menghadapi. Bagaimana kalau sako? Bagaimana kalau kemudian dia menjual barang-barang kita hanya untuk konsumsi narkoba ya? Ini problematika yang sangat banyak dialami oleh keluarga di masyarakat sekitar kita. Selesaikan masalah satu persatu hingga tuntas. Tidak hanya masalah narkoba, masalah pergaulan bebas. Coba bayangkan kalau tiba-tiba tetanggamu, sahabatmu bilang, aku sudah direnggut kegabisanku oleh pacarku. Kaget nggak? Tapi apa yang harus kita lakukan? Kembali memahami dan mengedukasi. Dalam hal ini ya, semuanya memahami kemudian mengedukasi. Apakah dibiarkan anak ini kemudian terlunta-lunta dengan merasa sudah tidak berguna karena dirinya sudah tidak virgin misalkan? Sebagai calon guru BK, apa yang harus Anda lakukan? Mengedukasi. Seperti pengalaman ibu, ya, di salah satu kota ada yang diperkosa 13 orang, dan ini pernah viral ketika Januari 2020 saat COVID itu masih menjadi momok hidup kita.
Ada satu anak umur 13 tahun yang diperkosa, yang kemudian ditempuh jalur hukum, dan ironisnya korban ini adalah orang yang lemah. Artinya lemah ekonomi, pendidikan orang tuanya juga tidak memenuhi ya, sehingga anak ini dititipkan di salah satu panti, dan yang memperkosa adalah tetangga di panti itu dengan iming-iming ditemenin membeli charger HP sepele. Dan lucu lagi, ada sebuah fitnah bahwa dia bukannya diperkosa tetapi sengaja merayu suami orang. Akhirnya anak ini dipukuli 13 orang. Nah, saya sebagai orang yang lulusan BK, yang waktu itu saya masih buka konselor sampai sekarang, jasa konselor ya, itu mendampinginya sampai di pengadilan sampai hari ini. Anak ini berkali-kali ingin bunuh diri karena merasa dirinya sudah jijik ya, tidak berguna. Nah, ada nanti Anda akan dapat pelajaran konseling spiritual. Ya, mungkin nanti saya akan mengajarkan. Secara spiritual, anak ini harus diapakan? Dia korban, dia bersalah tidak? Keluarganya sakit sampai menangis tidak? Tidak. Nah, kalau menanggapi ini satu persatu, oke, masalah perkosaan. Muncul lagi masalah banyak orang yang ingin membantu berupa finansial, tapi juga banyak beberapa oknum yang kemudian memanfaatkan bantuan ini untuk keperluan pribadi. Berlanjut nggak satu problem itu? Berlanjut. Nah, maka penanganannya adalah satu anak ini harus dilepaskan dari keterpurukan, diberi edukasi, disemangati untuk menjalani hidup seperti biasanya, bahkan lebih semangat lagi. Yang kedua, masalah mental orang-orang yang menolong tetapi dia memanfaatkan bantuan untuk memperkaya diri. Ini masalah apa juga? Berawal dari sebuah keluarga miskin, kemudian sampai terjadi tragedi seperti itu, dan beberapa oknum memanfaatkan dia karena mentalnya tidak baik. Ya. Itu makanya satu persatu harus diselesaikan. Nah, meminta bantuan yang netral, ya. Menciptakan waktu yang berkualitas bersama keluarga ini akan menjadi obat, ya, menjadi pencegahan. Anda pernah nggak bersama-sama keluarga dinner ala-ala kita saja, makan nasi goreng, bikin di jalan, tapi sambil ngobrol nyaman. Tentu pernah ya, Anda yang berkeluarga ya. Bahagia itu tidak harus mewah kan, tetapi nilai dari value dari kebersamaan itu yang penting. Kebersamaan keluarga itu saling memberi manfaat yang sangat luar biasa. Satu, komunikasi, yang kedua saling menjaga, saling memahami dan saling menghargai. Yang berumah tangga tentu saja saling menghargai mertua, ipar, suami ya. Anda sudah diberi kesempatan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Itu perlu penghormatan yang luar biasa ya bagi mertua. Anda balik, ya. Apalagi di dalam budaya Bali, otomatis anak perempuan harus ikut ke, ya, terjun langsung ke mertua ya. Mungkin yang Flores juga begitu ya. Sama sih sebenarnya di Jawa juga, tapi karena sekarang modern jadi orang bisa memilih mau tinggal bersama mertua atau sendiri ya, sesuai komitmen. Bagaimana menumbuhkan daya tangkal terhadap problema? Memiliki regulasi diri, memiliki aturan, paham tentang posisi diri. Kalau tadi yang sudah married, saya ini menantunya orang, ya, harus jaga diri. Atau yang masih gadis-gadis, saya ini anaknya bapak ibu, harus tetap jaga kehormatan keluarga. Terus yang cowok-cowok juga, saya punya pacar saya juga anak orang, saya harus jaga kehormatan. Yang cowok-cowok udah pada punya pacar? Dari wajahnya sudah deh. Oke ya, ini tip-tip bagaimana boleh kok pacaran itu juga salah satu dari pembelajaran bagaimana kita harus menghormati orang lain. Pacaran dalam tanda kutip yang positif, karena pacaran itu kan proses mau menikah ya. Yang sudah menikah tentu bisa merasakan bagaimana sih mengenali lawan jenis supaya kita tidak tersesat nanti. Ya ternyata dia anggota bandar narkoba loh. Masa kita masuk dalam
lingkaran itu. Bagaimana ya kalau kita tidak mengenal melalui pacaran? Jadi pacaran jangan diartikan yang aneh-aneh, tapi itu sebagai metode untuk mengenal pribadi lawan jenis kita dan keluarga kita. Nah, ini juga disampaikan di sini bahwa regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, dorongan, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri agar dapat menampilkan perilaku sesuai dengan nilai, norma, aturan yang berlaku di masyarakat. Tadi disampaikan teman Anda bahwa keluarga itu bagian kecil dari masyarakat. Maka setiap keluarga harus menjaga norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, pergaulan-pergaulan dijaga, kemudian kiat-kiat Anda sebagai generasi muda boleh mengekspresikan diri sesuai dengan passion, tetapi harus tetap menjaga norma. Nah, yang pertama adalah asertif. Asertif adalah kemampuan untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan gagasan. Tadi di awal Ibu sudah sampaikan, mengekspresikan gagasan Anda sesuai dengan passion Anda. Terbuka, tadi sudah ada yang terbuka ya. Kemudian bertanggung jawab tanpa ada rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Di sini ada yang ingin bertanya? Bertanggung jawab tanpa ada rasa cemas. Ya, plong, seperti yang sudah berani berumah tangga ya. Melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan orang berumah tangga ya, menikah muda, kemudian perkuliahan, kemudian suami mengizinkan, bahkan mertua juga mendukung ya. Anda tentu punya cita-cita yang luar biasa ya. Mengapa tadinya awalnya enggan masuk BK, tapi kemudian jatuh cinta ya. Bertanggung jawab dan tanpa rasa cemas mengekspresikan diri menjadi salah satu anggota keluarga tanpa harus melukai perasaan orang lain. Gampang tidak? Susah. Susah ya. Tetapi ketika Anda nanti berbekal dari sedikit apa yang bisa Ibu sampaikan, tentu Anda semua bisa merefleksi, saya harus ngapain? Ya, tadi konflik dengan kakak tidak gampang kan? Ada cuma masalah masak. Berawal dari konflik masakan tidak enak, mood jadi tidak enak karena saat masak moodnya jengkel ya, moodnya jelek. Maka problem itu membuat banyak yang menjadi tidak sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Nah, bagaimana menumbuhkan daya tangkap terhadap problema? Yang ketiga adalah orang tua seharusnya sebagai role model. Yang sudah menjadi orang tua, Anda punya kewajiban sebagai role model, sebagai model, sebagai panutan bagi apalagi sudah punya putra ya, putra putri, putri ya. Orang tua sebagai role model pertama dalam lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan ketahanan diri. Orang tua dapat mengajarkan nilai, norma atau aturan apa saja yang perlu dipatuhi. Ya, seorang anak sejak usia dini. Anda masih ingat masa kanak-kanak? Siapa yang Anda tiru? Orang tua. Ya, tentu yang baik-baik ya. Nah, demikian tadi bahwa orang tua memiliki peranan penting. Anda sebagai calon orang tua dan juga Anda tidak saja menjadi orang tua dari anak biologis, tetapi dari anak-anak orang yang notabene adalah siswa. Maka nanti ada juga mata kuliah etika konselor ya, bagaimana kita merokok itu boleh, tapi masa ya di sekolah ya, itu kalau kata orang merokok itu kan hak saya ya Bu, meskipun saya profesi guru saya kan bisa merokok, kok itu hakmu, tapi ingat bahwa guru punya kode etik. Ada satu cerita bahwa seorang guru merokok kemudian dapat teguran karena bukan merokoknya yang menjadi persoalan, bukan hak asasi dia yang dikebiri, tetapi juga etika tidak baik ya. Maka hati-hati Anda nanti setelah mendapatkan kuliah ini, apa sih konselor itu? Dia punya kode etik.
dari penampilan, dari cara berbicara, karena Anda nanti akan menjadi praktisi. Terlebih kalau Anda nanti yang akan terjun di dunia pendidikannya menjadi seorang guru. Bagaimana pola asuh orang tua agar anak tumbuh kembang dengan baik? Pola asuh yang permisif. Anak dibebaskan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa pertanyaan dari orang tua. Tanpa ditanya. Mau ngapain? Pulang sekolah ya sudah sekolah. Anak saya biasa-biasa aja. Ini yang rawan ya. Karena anak tetap anak, dia belum tahu apa yang harus dan apa yang tidak. Bisa dibacakan yang kedua, Anda? Ya, nggak kelihatan? Silakan. Nomor 2 ada pola asuh otoriter, yaitu orang tua memberi aturan dan batasan yang harus ditaati. Jika tidak patuh akan diberi hukuman. Saya adalah produk orang tua otoriter. Sampai saya punya anak pun orang tua saya masih intervensi hidup saya. Maka saya dipaksa untuk menjadi guru dan saya ternyata pilih waktu itu PGTK dan saya pindah menjadi guru BK. Awalnya saya ingin gimana sih yang mengasuh anak karena saya produk yang anak tunggal ya tidak tahu harus mengasuh anak seperti apa. Ibu saya sangat otoriter, bisanya nyuruh, tetapi saya tidak puas. Di sini ada gap antara kenyataan dan harapan saya menjadi anak gadis yang tumbuh menjadi remaja dan harus berubah tangga. Di situ orang tua otoriter dan saya rasa ini kurang baik ya. Nah, pola asuh demokrasi next kamu. Pola asuh demokrasi yaitu pola asuh yang menanamkan disiplin tetapi juga menghargai keinginan anak. Milik ini atau yang otoriter? Dari demokrasi. Anda yakin Anda nanti ketika punya anak Anda akan menjadi demokrat? Tetapi Ibu suka ya bahwa ini menjadi sebuah pilihan karena ini akan lebih soft ya. Anda sendiri kalau ditekan tidak mau. Tetapi Anda mungkin lebih nyaman ketika disiplin tetapi juga diberi kebebasan ya, sehingga akan minimalis konflik-konflik batin yang kalian alami. Nah, bagaimana pola asuh orang tua agar anak tumbuh kembang dengan baik? Keluarga adalah garda terdepan dalam menanggulangi semua problematika. Terlebih adalah problematika yang sekarang sedang marak narkoba. Kalau Anda menjadi orang tua, sekarang saya ingin cowok yang pojok. Pola asuh yang bagaimana yang akan Anda terapkan pada anak Anda ketika Anda menjadi seorang ayah, sehingga keluarga Anda adalah keluarga yang harmonis. Boleh? Bagus, betul. Lebih dari itu, tadi ada slide di atas menjadi model. Ya, ayah yang penuh kasih sayang ya, yang penuh tanggung jawab, yang memberi kebutuhan istri dan anak tidak saja materi tetapi juga kasih sayang. Kalau Anda menjadi istri nanti, pilih harta atau pilih kasih sayang? Ya, benar. Sekarang zaman TikTok, zaman Shopee loh ya. Shopee menarik kan? Keduanya, ini adil ya keduanya. Tetapi kasih sayang yang tak terbatas itu membuat rumah tangga menjadi, kalau dalam istilah sakinah mawaddah warahmah atau harmonis. Kalau kita bertumbuh harta, ingat anak istrinya Bakri, Nia Ramadhani, kurang apa dia? Tidak ada yang kurang secara material. Kenapa dia terjerumus dalam narkoba? Bisa juga ya, kurang kasih sayang. Atau bahkan segalanya tercukupi sampai dia tidak tahu celah bahagia itu seperti apa. Sebenarnya gampang bersyukur ya. Dari sekian ribu wanita Indonesia yang kayak Nia Ramadhani hanya dia. Saya ngiri loh, ya. Tapi saya cukuplah dapat kasih sayang dari suami saya. Meskipun gaji pas-pasan, tapi makan pecel berdua itu rasanya wow. Ya ini
Ini trik-trik lama sebenarnya, tapi kalau Anda mungkin di era yang hedonis ini juga harus hati-hati. Karena apa? Lingkungan menyediakan semua yang enak-enak. Restoran-restoran Korea, es krim, enak-enak, digaji cuma pas-pasan, tapi diberi kasih sayang. Ya, harus seimbang. Laki-laki harus bertanggung jawab antara dua hal ini, materi dan juga kasih sayang. Nah, ini yang harus ya, membentuk keluarga yang bisa terhindar dari narkoba. Nah, sekarang waktunya kita berdiskusi. Ya, ada 3 kelompok, Ibu buat 3 kelompok. Kelompok 1, 2 dari sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Anda diskusikan, waktunya sekitar 3 menit untuk menjawab studi kasus ini. Nanti salah satu menjadi leadernya ya. Boleh bisik-bisik. Jika dalam keluarga Anda seorang yang terindikasi menggunakan narkoba, apapun alasannya, apa yang harus Anda lakukan? Ada yang sudah selesai? Oh ya, kelompok pertama ya, silakan. Langsung jawab aja. Ya, langsung jawab. Oke, jadi jika dalam keluarga Anda ada seorang yang terindikasi menggunakan narkoba, apa yang kita lakukan adalah yang pertama beri dia dukungan secara fisik maupun mental terhadap keluarga tersebut. Lalu setelah kita memberikan dukungan secara fisik dan mental, baru kita rekomendasikan untuk melakukan rehabilitasi. Karena kalau narkoba itu pastinya kalau kita tangani sendiri akan kita nggak tahu gitu apa yang dia pikirkan. Jadi lebih baik kita rekomendasikan untuk lakukan rehabilitasi. Mungkin itu aja. Oke, pertanyaannya. Yang pertama mendapatkan apa tadi korbannya? Dukungan mental, moral, dan spiritual ya. Yang kedua rehabilitasi sudah paling tepat. Jadi memang kalau salah satu di antara keluarga kita ada yang kena narkoba, jangan langsung marah-marah, dikucilkan. Dia butuh uluran tangan setiap anggota keluarga. Seperti konsep keluarga yang tadi sudah disertakan oleh teman, ada bahwa merupakan satu kesatuan. Seperti jari ini ya, kalau satu sakit semuanya juga merasakan sakit. Apa action kita sebagai anggota keluarga? Seperti yang tadi siapa namanya? Darendra ya, terima kasih Darendra. Kelompok 2, silakan siapa yang jadi juru bicaranya? Ayo jangan malu nih. Sebentar Bu. Kelompok 3 sudah siap duluan? Silakan kelompok 3 ya. Dari kelompok kami itu ada rasakannya itu mencoba memahami terlebih dahulu kan karena mungkin kan memakai narkoba dengan ada alasan tertentunya. Itu yang kedua tuh kita tuh berusaha untuk merangkul. Kadang ada yang memakai tapi kita kayak janganlah diajak dia gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk merangkul agar dia tuh tidak merasa sendiri dan bisa mendapatkan dukungan. Lalu yang ketiga itu kita memberikan solusi, di mana kalau dia sudah mungkin dapat semangat, kita bisa kayak, oh ini solusinya seperti ini sesuai dengan apa kebutuhannya dia, misalnya kalau butuh rehabilitas atau sebagainya. Ya, terima kasih kelompok 3 tadi sudah menjawab dengan baik ya, menambahkan dari kelompok pertama. Sekarang kita dengar dari kelompok 2 nih. Ayo kelompok 2.
menurut saya hal yang pertama dilakukan adalah memberikan pendekatan kepada pelaku, menanyakan apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, kemudian mempertanyakan bagaimana pergaulannya, kita dekati, kita tidak boleh memojokkan. Artinya kita secara netral mendengarkan apa yang membuat pelaku melakukan hal tersebut, sehingga ia merasa terbuka dan memiliki teman untuk bisa mendampingi pelaku untuk bisa keluar dari narkoba tersebut. Kemudian selanjutnya kita memberikan edukasi pemahaman akan dampak-dampak yang akan terjadi ke depannya. Karena meskipun narkoba ini sulit untuk diatasi, tetapi bisa dilakukan dengan kesadaran dalam diri untuk bisa mengatasi hal itu. Karena sejatinya orang lain hanya bisa membantu bagaimana pelaku bisa memahami dirinya. Jadi seseorang memiliki aturan penuh terhadap apa yang dia lakukan, sehingga selain memberikan pemahaman, kita juga harus bisa memberikan dukungan seperti dikatakan oleh Danendra, dukungan moral, spiritual, dan juga dukungan kasih sayang seperti itu. Oke. Sudah konkret ya, tadi memahami, kemudian memberikan dukungan, memberikan solusi, dan merangkul ya. Pendekatannya banyak sekali, memberikan dukungan, merangkul, dan rehabilitasi. Terima kasih Anda sudah berpikir cepat kilat ya. Seperti kalau kita mengatasi ada anggota keluarga kita yang kena narkoba, harus secepat ini. Pahami dulu mengapa. Berikan dulu pendekatan. Pendekatannya banyak hal, tadi sudah kalian sebutkan ya. Dirangkul, dielus-elus, kenapa sih kamu kena narkoba ya? Jangan dikucilkan. Kemudian lapor ya ke BNN. Kalau itu sebatas hanya pemakai korban, dia bisa rehabilitasi gratis. Tapi kalau sudah penjual, itu urusannya sudah hukum ya. Jadi harus ada pemahaman mana yang rehab, mana yang hukum. Sekarang Ibu tanya, kalau Anda menjadi konselor sekolah, ada murid yang terpapar narkoba tetapi hanya sebagai korban, apakah dikeluarkan? Tidak. Ya, komit ya kita sebagai seorang konselor, dia harus dirangkul, cari sebabnya kenapa, diberi solusi. Oke, ternyata kalian sudah jago-jago ya. Jadi saya semangat untuk mempercayakan ini pada Anda. Setiap ketemu orang-orang yang memiliki problematika keluarga, rangkulan dia sebagai indikasi bahwa Anda adalah calon konselor yang tangguh. Oke, kita lihat ini. Dari semua yang sudah Ibu berikan, ini adalah sedikit kesimpulan. Coba dibaca, Mas yang di pojok belakang. Kelihatan kan? Ya. Problematika dalam keluarga adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Di bawah ini adalah beberapa masalah umum dalam keluarga beserta cara-cara penanganannya. Iya, kita lihat ya. Nah, komunikasi yang buruk juga merupakan salah satu penyebab dari problematika keluarga. Sebelahnya bisa bacakan. Komunikasi yang buruk. Salah satu masalah utama dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpahaman, kesalahpahaman, dan konflik. Mari kita lihat gambar ini. Ini ada dua generasi, kakek dan cucu. Dia duduk bersama, betul? Ya. Apakah di situ ada empati? Apakah ada komunikasi? Coba perhatikan bagaimana kakek ingin sekali, ya, dalam gambar itu ingin sekali menyapa cucunya. Tetapi apa yang dilakukan sang cucu? Sibuk main game. Ini bisa menimbulkan konflik. Dan bagi si cucu tidak ada empati. Bagaimana dia nanti akan mengurus kalau kakeknya sudah sangat tidak bisa apa-apa meminta. Dia cuek ya, ini tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau di rumah Anda jangan seperti ini pada adik Anda, pada kakak Anda, pada pacar terutama ya, atau kepada calon mertua, kepada suami, terutama pakailah empati. Bertegur sapa, apapun kondisi kita, lelah, habis kerja, habis kuliah, ya tetap tegur suami. Tidak harus kok bikinin kopi kalau suami yang tahu diri pasti
Istrinya lelah, udah dek, saya bikin kopi sendiri saja. Adek mau minum apa? Indah enggak? Indah ya, jangan sampai seperti itu. Penanganannya, mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci. Anggota keluarga harus merasa nyaman untuk berbicara satu sama lain tentang perasaannya, kebutuhan, dan harapan mereka. Jangan malu-malu berbicara dengan orang tua. Apa kebutuhan? Bu, sebenarnya semester ini sama Bu Lolo diwajibkan bawa laptop karena nanti kita akan bikin video, ada tugas-tugas. Kira-kira bisa nggak ya diberikan? Atau ibu punya uang tabungan? Atau saya harus nabung dulu? Tidak perlu malu. Sepanjang yang dibicarakan itu adalah hal-hal positif dan berguna bagi masa depan dan merupakan investasi buat kalian, tidak salah ya. Kalian membicarakan ini pada orang tua. Ada satu kasus anak SMP yang mungkin pernah Anda dengar juga di medsos, bunuh diri gara-gara minta laptop baru, minta HP. Ada yang kemudian mencuri milik teman. Ada yang sampai membunuh hanya gara-gara hal sepele. Staf komunikasi dengan keluarga, diambil keputusan sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Temannya punya HP baru, iPhone 15. Saya kok tidak? Tanpa menyadari bahwa kemampuan orang tuanya sangat tidak mungkin. Maka komunikasi-komunikasi yang seperti ini yang menakutkan ya, tahu-tahu berbuat sesuatu yang tidak baik. Maka komunikasi yang baik harus tetap dibangun ya, dibina. Bukan dibinasakan nih. Konflik adalah bagian dari norma dari kehidupan keluarga, tetapi jika tidak ditangani dengan baik mereka dapat menjadi masalah serius. Anda tahu apa itu perceraian? Terputusnya hakikat secara hukum dan agama tentang kehidupan keluarga hanya gara-gara komunikasi. Suami pulang terlambat padahal mencari nafkah, tetapi suami tidak mengkomunikasikan dengan istri. Istri berprasangka buruk. Istri marah, kemudian suami juga saking sampai bisa terjadi KDRT. Dan yang merasa bersalah adalah, yang merasa sangat salah itu adalah istri. Menggugat cerai dan terjadilah perceraian hanya gara-gara masalah sepele komunikasi. Yang menjadi konflik karena dibiarkan ya, tidak diwadahi dengan baik. Maka penanganannya adalah penting untuk belajar dengan baik hal yang mencakup komunikasi dengan cermat, mencoba saling memahami sudut pandang orang lain dan kebersamaan. Sorry, ini agak. Jika melihat gambar ini, apa yang Anda tangkap? Yang di tengah berwajah santai bijak ya. Yang dua orang ini merasa satu seperti terzolimi dan marah. Ya, ini seperti ada negosiasi, ada ya mendamaikan ya. Mungkin ini kakak beradik yang berebut warisan ya. Jangan begitu, kalau kan kakak harus mengalah sama adiknya. Ini orang tuanya sangat bijak. Ketika ada masalah, bukannya anak-anak dibiarkan, tapi dipertemukan untuk saling berkomunikasi ya. Sekarang masalah keuangan ya. Siapa yang tidak pernah melihat orang tuanya berhutang? Bagaimana manajemen keluarga sehingga hutang itu bukan menjadi sesuatu yang beban, tetapi hutang adalah investasi. Seperti ketika seorang rumah tangga baru kredit rumah, dia hutang. Hutang ini memalukan atau tidak? Hutang ini bernilai positif atau tidak? Dalam menanggapi keuangan dan hutang, ketika seseorang kredit rumah adalah invest. Kalau dia menunggu sampai uangnya 500 juta, tapi bertahun-tahun pas 500 jutanya di kantong harga sudah 1 M, tidak mungkin. Jadi hati-hati Anda menerjemahkan hutang yang dalam bentuk yang positif, karena ini akan juga dialami oleh keluarga-keluarga nanti, mungkin anak didik kita ya. Belum bayar SPP, uangnya kenapa? Bapak saya nyicil,
tapi nyicil apa? Mobil, nyicil HP baru. Beda kan konsepnya? Hutang nyicil rumah dengan HP baru. Itu artinya bahwa kita hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, sehingga hutang bukan menjadi momok. Kalau hutang rumah sudah di planning, penghasilan ibu berapa, bapak berapa, kita pakai DP yuk, nanti cicilan. SPP sudah diposting masing-masing untuk anak-anak. Jadi Anda nanti kalau memiliki siswa yang telat-telat itu cari tahu. Telatnya kenapa? Apakah dia yang tidak bisa manajemen uang saku, atau orang tuanya yang kurang bisa manajemen keuangan. Meskipun itu bukan ranah kita, tetapi setidaknya bisa memberi edukasi melalui siswa. Nah, ini anggaran keluarga yang jelas. Komunikasikan tentang kebijakan keuangan, berusaha untuk hidup sesuai dengan anggaran atau yang tadi disampaikan kebutuhan. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan ahli keuangan, ya. Tapi kan rumah tangga kecil kan belum segitunya ya. Cukup mungkin berdua atau mungkin minta advice dari keluarga yang sudah senior ya. Gimana ya, saya punya uang segini, bisa nggak buat DP belajar? Konflik generasi. Anda sekarang umur berapa? 19. Anda tebak ibu umur berapa? 58. Anda kesenjangan yang luar biasa antara saya dan Anda. Saya yakin Anda canggih sekali untuk bikin PowerPoint dan bla-bla. Tapi ibu anak menuk ya, semalaman ngintip-ngintip anak saya gimana sih cari PowerPoint yang bagus ya. Ibu harus kenal Canva. Ibu harus kenal juga. Ibu pernah dibohongin mahasiswa. Saya kasih tugas, tolong buat presentasi tentang manajemen konflik. Dalam 2 jam dia dapat yang bagus-bagus. Pertama ibu kagum dan merasa minder. Hebat ya mereka, saya ternyata jauh sekali. Saya ini nenek-nenek mereka yang tidak tahu apa-apa. Kemudian saya cari tahu, saya ngobrol sama mahasiswa saya. Kenapa kok bisa ya dalam 3 jam bikin segitu pintarnya? Sini Bu. Masuk ke IDA ya. Dan sekarang akan ada undang-undang karena itu seperti plagiat ya. Gila sekali, dalam 10 menit sudah jawaban semuanya. Tapi apa efeknya? Kitanya jadi malas belajar. Satu lagi. Yang kedua, nyantol nggak? Tidak. Karena tanpa proses belajar, Anda hanya mendapat nilai A. Suatu hari saya tidak mau kalah. Meskipun saya generasi yang sudah lanjut, lansia saya ini. Tapi saya tidak mau diakalin oleh mahasiswa saya, termasuk Anda nanti. Saya suruh membuat tulis tangan, matikan laptop, matikan HP. Anda hanya boleh mendengarkan apa yang materi yang saya berikan, kemudian cacat di dalam buku tulis Anda, dan besok pagi saya adakan tes. Hasilnya keluar semua. Oke. Saya ngelus dada ya, mungkin ini jadul, nggak bisa. Akhirnya, ya, saya silakan Anda bekerja dengan cara apa saja. Semuanya bagus pagi harinya. Dalam 1 malam, paginya, tagihan tugas ini sudah dikumpulkan dan semuanya bagus. Oke, siap. Sekarang tutup semua laptop. Ibu bertanya tentang apa yang Anda ceritakan di dalam tugas. Tidak ada seorang pun yang bisa. Siapa yang rugi? Karena dia hanya judul langsung tidak ada proses membaca. Bahkan sekarang AI ada yang langsung bisa membuat PowerPoint-nya, langsung yang ada animasinya. Betapa hebatnya ya. Tapi itu juga harus kesadaran. Kapan Anda memakai itu? Kapan Anda harus memahami, membaca, memahami, kemudian ngeprint ya, ngeprintnya saat Anda berpresentasi itu dengan reading. Ya, jadi ini hati-hati. Kemudahan disediakan untuk Anda, tapi kalau Anda kebablasan, siapa yang rugi? Diri sendiri. Oke, ini hanya sekedar wawasan ya, maklum. Saya generasi yang sangat jauh. Berapa terpaut Anda dengan saya? Saya 58 tahun, Anda 19, berapa terpautnya? 30 tahun ya. Untuk sebuah IT 30 tahun itu
sangat terengah-engah ya, seperti laptop yang sudah tidak bisa diperbaiki, tidak ada casnya lagi ya, ini usia. Oke, penanganannya bagaimana? Berbicaralah dengan terbuka tentang perbedaan ini dan cobalah untuk mencapai pemahaman bersama. Hormati pandangan masing-masing anggota keluarga meskipun Anda tidak selalu harus setuju. Ini sering terjadi bukan dalam rumah tangga Anda, dalam keluarga Anda, terutama yang menikah ya, mau makan di mana aja kan ayal-ayalan ya. Saya mau ke sana deh mas, saya mau ke sini deh beli gitu. Oke, tapi harus saling menghormati. Coba kita lihat gambar ini, indah kan? Ini ibu muda yang kemudian menyamakan duduk bersama dengan anak dengan sedikit membungkuk supaya anak ini merasa nyaman dengan kita, tidak. Bahkan di dunia barat anak diambil, ditaruh kalau kita tidak ada kursi, di meja lalu kita ngobrol dengan enak. Tetapi di dunia timur kan tidak pantas ya seorang anak berdiri kursi atau di meja. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan situasi di mana berkomunikasi dengan semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, adik maupun keluarga yang lain. Ini masalah kesehatan mental. Pernah depresi? Pernah ya? Bagaimana rasanya? Sangat tidak nyaman ya. Maka kesehatan mental harus menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita miliki. Apalagi nanti kalau Anda menjadi guru. Wow. Anda menjadi guru mungkin 5 tahun dari sekarang ya, kemungkinan. Dan Anda punya siswa umur berapa juga? SMP lah katakan. Usia yang sedang dalam perkembangan puber. Bagaimana perform mereka ya kita bisa bayangkan ya 5 tahun ke depan IT sudah seperti apa, dunia ini sudah seperti apa, nilai-nilai sudah seperti apa. Itu menjadi PR Anda sekarang, bagaimana harus mengatasi dunia anak-anak yang nanti pas Anda menjadi guru adalah dunia remaja yang sangat signifikan ya. Sangat terpengaruh nggak kalau Anda sedang stres? Anggota keluarga yang lain terpengaruh nggak? Sangat ya. Semua yang mau baik menjadi tidak baik, uring-uringan ya. Oke, Anda sudah paham itu. Penanganannya adalah dukung anggota keluarga yang mengalami masalah. Ini seperti tadi, kenapa sih kamu mengkonsumsi narkoba? Ada apa sebenarnya? Jangan disalahin, kenapa udah tahu narkoba mau dimakan ya? Kan? Runyam ya. Kenapa kamu mengkonsumsi narkoba? Nanti akan ada pengakuan atau keterbukaan dari yang bersangkutan. Dukung anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental dengan empati ya, jangan dengan kebencian. Pertimbangkan konseling atau dukungan profesional jika diperlukan. Nah, Anda nanti lulus dari sini. Kalau Anda kemudian menambah ilmu lagi sebagai profesi 2 tahun, ada di UNES Semarang, di Padang, dan di UPI Bandung. Anda akan bisa praktek konselor seperti yang Ibu lakukan ya. Jadi menjadi konselor sekolah, rumah tangga, narkoba, bahkan lansia ya. Menghadapi lansia itu lebih sulit daripada anak-anak. Oke, masalah peran dalam keluarga ini. Perubahan dalam peran keluarga seperti pernikahan, perceraian, kelahiran anak, atau perubahan pekerjaan dapat menimbulkan masalah. Yang pertama pernikahan, berkumpul dengan anggota keluarga yang asing ya, yang beda budaya dengan kita. Kemudian perceraian, bagi yang cerai yang tadinya dinafkahi kemudian tidak, status menjadi janda juga tidak nyaman ya dalam masyarakat timur. Kemudian ada yang PHK, sangat menjadi problem ya bagi keluarga yang anggota keluarganya ada yang di PHK. Nah, perubahan-perubahan itu tentu saja akan menimbulkan masalah, bahkan menjadikan depresi, stres seperti pada gambar tadi. Penanganannya bagaimana? Lagi-lagi komunikasi. Komunikasikan perubahan ini secara terbuka dan bahas bagaimana keluarga dapat beradaptasi dan mendukung satu sama lain. Mudah tidak?
Tapi dalam anggota keluarga baru seperti menjadi menantu susah nggak? Siap-siap ya, yang ini yang garis-garis cantik ini nanti kalau sudah jadi minang pertimbangkan. Kapan masuk juga cowok-cowok ini bagaimana ngomong keluarga perempuan ya, jangan seenaknya sendiri mentang-mentang laki-laki. Oke, jadi perubahan-perubahan itu akan menimbulkan problematika tapi bisa diatasi dengan komunikasi. Nah, kekerasan dalam keluarga ini adalah masalah yang sangat sering terjadi, yang kemudian anak yang menjadi korban. Kalau di gambar ini adalah orang tua yang kemudian kemungkinan mau cerai ya. Anak ini mau ikut siapa? Kemudian ibunya, bagaimana pola asuh dari keluarga yang cerai? Adakah seminggu-seminggu? Ada yang dengan komitmen itu. Kalau pengalaman ibu menghadapi keluarga-keluarga cerai, ibu tetap damaikan bahwa yang cerai adalah kamu dan kamu, ayah dan ibunya. Tapi anakmu ini apakah bisa kalian cerai? Lalu ada ayah suami egois, tidak, pola asuhnya saya aja, berpengaruh enggak? Bagaimanapun ibu tiri secantik apapun adalah masalah bagi si anak. Ya, bagaimanapun ayah tiri yang baru yang lebih kaya, lebih bla bla bla, juga adalah satu keganalan bagi anak. Tidak mudah bagi anak yang menerima orang tuanya bercerai atau keluarga baru masing-masing. Maka dari berbeda nanti kalau anak murung kenapa, dilihat mengapa, solusinya apa, diedukasi. Ya, supaya anak-anak yang hasil perceraian ini tidak menjadi broken home. Sayang ya, kehilangan satu generasi muda itu rugi sekali ya. Seharusnya anak ini baik, punya cita-cita, punya harapan, tapi ternyata keluarganya cerai. Jadi broken. Nah, penanganannya apa? Cari bantuan profesional segera. Anda semua nanti menjadi profesional yang akan memiliki kewajiban atau kompetensi sebagai seorang konselor rumah tangga. Tidak ecek-ecek loh, seorang konselor atau family therapy. Anda nanti kalau kalian ketemu ibu di semester 5 ya mungkin ya. Ada teknik-teknik konseling, ada salah satunya adalah family therapy yang di Amerika ini sangat dibutuhkan, di Asia, di negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea itu sudah sangat bagus ya profesi ini, dan di Indonesia itu merintis juga menjadi salah satu konselor keluarga. Family therapy, jadi terapi yang kemudian melibatkan seluruh anggota keluarga, masing-masing menyampaikan unek-uneknya, tapi dengan cara semua tidak boleh emosi. Tidak berantem seperti gontok-gontokannya. Sini ngomong ini belum selesai, ini ngomong. Satu-satu. Dan teknik ini adalah teknik yang unik menjadi pendamping keluarga dalam mengatasi persoalan-persoalan. Dan juga ini menjadi profesi yang sangat empuk ya dari sisi finansial, karena kita juga kuliah mahal, ilmu yang didapatkan juga tidak gampang, maka menjadi seorang konselor rumah tangga atau keluarga itu juga menjadi nilai secara finansial. Oke, masalah ketergantungan terhadap narkoba, alkohol atau perilaku lainnya yang merusak keluarga. Ini juga harus diselesaikan dengan komunikasi. Mengapa sih anak sampai tergantung gadget? Jangan dimarahin, tapi apakah Anda sudah memberikan diri Anda 1 atau 2 jam penuh terhadap anak? Itu juga ya, hati-hati yang punya baby ya, jangan sampai ketergantungan gara-gara Anda semua sibuk. Oke? Nah, dukung anggota keluarga yang mengalami ketergantungan dengan mencari bantuan dari ahli terapis atau kelompok pendukung. Lagi-lagi ini adalah karena Anda guru bimbingan konseling atau kalau Anda mau profesi konselor. Sangat banyak yang harus Anda lakukan sebagai profesi, sebagai apa, Anda bahkan bisa membuka praktek sendiri seperti dokter, akuntan atau PPAT ya, punya konter sendiri. Kalau saya tidak memasang, karena mengapa? Orang yang akan datang ke rumah saya supaya tidak malu bahwa sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi publikasinya hanya melalui web dan orang-orang yang sudah pernah menjadi klien dari mulut ke mulut, kemudian mereka datang membuat perjanjian, kita seperti praktek dokter punya rekam medis, kita kasih kode. Jadi siapapun yang membaca itu tidak tahu ini apa, karena ibu main di kode. Jadi kode, misalkan
nama landai gitu ya. Itu hanya kasih kode tanggal datangnya dan persoalannya itu singkat-singkat, sehingga asisten ini pun tidak tahu ini sebenarnya siapa. Karena di dalam konseling kerahasiaan klien itu menjadi sangat terang. Ketika nanti Anda berpraktek, jangan sampai diceritakan kepada bahkan teman sejawat pun. Cukup Anda tulis saja. Oke, ketidaksetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Ada yang bisa sebutkan? Ya. Masalah ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Seperti ayah ini yang dominan harus bla bla itu ini seperti ini, pembedaan seperti itu akan menjadikan konflik ya. Lalu kan ini masalah uang kan ayah seharusnya. Padahal komitmen dalam rumah tangga itu menjadi kewajiban bersama, setara. Kamu itu perempuan himpel kan? Ada yang seperti itu ya. Memangnya kalau perempuan nggak boleh punya ide dalam membentuk sebuah rumah tangga yang tangguh. Harus diperhatikan. Tidak perlu ada perbedaan gender dalam membina rumah tangga. Oke, penanganannya promosikan kesetaraan gender dalam keluarga dan ajarkan nilai-nilai yang mendorong perlakuan yang adil terhadap semua anggota keluarga ini dalam masa-masa anak-anak ya, golden age itu. Jangan kakak kan laki-laki, mainannya harus mobil, jangan boneka ya. Hargai mereka, ada kesetaraan. Cewek juga banyak kok yang berprofesi seperti cowok ya, pilot, dokter, polisi, tentara kan sudah banyak. Jadi dari awal sudah harus diberikan kepada anak. Setiap keluarga memiliki dinamika unik serta mereka sendiri dan solusi yang tepat dapat bervariasi. Namun komunikasi yang terbuka, empati, kerjasama adalah kunci menangani sebagian besar masalah keluarga. Lagi-lagi masalah komunikasi dan empati. Ketika teman Anda tidak masuk, siapa yang hari ini tidak masuk? Rati. Anda kenapa tahu kenapa Rati tidak masuk? Sakit. Oh sakit ya, berarti ada empati ya pada teman Anda. Kita doakan semoga Rati segera sembuh dan bergabung kembali. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, atau ada yang masih punya unek-unek atau ingin sekedar curhat, saya punya masalah keluarga Bu, saya punya masalah dengan pacar saya pernah di bla bla bla, misalkan. Silakan, masih ada waktu 5 menit. Ada? Siapa? Ya, Jana, ada persoalan? Bertanya, tadi kan sebelumnya disebutkan ada terapi keluarga ya. Iya. Itu berlaku juga nggak untuk selain ayah ibu dan anak, itu berlaku juga nggak untuk ayah, paman, dan ibu? Ya, berlaku. Nanti di mata kelas studi kasus ini akan kita bahas lebih detail lagi. Bagaimana muncul kasus itu, kemudian dianalisa siapa yang terlibat. Jadi boleh prinsipnya. Kalau misalkan peristiwa atau konflik keluarga itu muncul dari paman yang selalu intervensi pada ayah ini misalkan, itu anak kamu gimana sih kok gini, intervensi kan? Nah itu perlu juga. Jadi semua dipanggil, pertama keluarga inti, kemudian sub kedua adalah anak-anak. Ketika ada siapa yang menjadi anggota keluarga, tadi seperti disebutkan ya, Anda sudah menyebutkan keluarga itu siapa, ada ikatan darah, ikatan hukum ya, yang tinggal satu rumah. Bahkan tidak satu rumah pun, kalau intervensinya intens itu juga akan menimbulkan problem. Ya. Anda suka nggak diintervensi sepupu Anda? Kamu kok pakai kacamata, pakai softline aja dong gaya. Suka nggak? Nah, hal-hal kecil seperti ini ya, kita tidak perlu terlalu intervensi pada apalagi body shaming. Emangnya kalau gemuk kenapa? Emangnya kalau kurus kenapa? Hargai masing-masing orang. Jangan minder yang punya body. Saya juga catat loh, kaki saya yang satu ini lebih panjang daripada yang satu. Jadi kalau jalan saya agak harus hati-hati karena panjangnya mungkin 3 ke 4 cm. Saya tidak sempurna. Siapa yang sempurna di sini? Apakah kita harus terpuruk dengan perasaan tidak sempurna kita? Kita adalah sempurna. Anda bisa datang di sini, hidung Anda tidak bolong satu, ya, kuping Anda tidak bengkok satu, mata Anda bagus. Kenapa? Jangan minder. Banyak kontrol saya sendiri tidak cantik, tapi saya sok cantik.
Saya harus percaya diri bahwa dengan memberikan energi positif pada siapapun, kita akan merasa lebih sehat. Meskipun saya baru keramas dan saya hanya kuci rambut saya, tapi cantik enggak? Awas tidak. Oke ya. Jadi seorang konselor harus memunculkan percaya diri pada klien. Apapun kondisinya, dia tetap manusia yang harus kita hargai dan harus disyukuri. Rasa syukur itu adalah sumber dari semua kebahagiaan. Tanpa rasa syukur itu, Anda akan seperti Nia Ramadhani dan suaminya, masuk ke langkah hati-hati. Apapun kita, betapapun bodi kita adalah mati. Oke? Terima kasih sudah hadir tepat waktu dan berkontribusi banyak dalam mata kuliah ini. Semoga lain waktu kita bisa membahas hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kedepannya kita, profesi kita, pribadi kita, keluarga kita, sehingga kuliah tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi mendapatkan manfaat lain terlebih untuk keluarga kita. Tadi kita belum berdoa, kita berdoa sejenak sebelum pulang ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda pulang dengan selamat. Terima kasih, sampai jumpa.